Ya, baik. Anda kembali bergabung bersama kami di Metro TV Newsroom. Tadi kita sudah dengarkan ada beberapa sikap dari partai-partai begitu yang sudah tergabung dalam koalisi pemerintahan mengenai bagaimana mereka akan berbagi kekuasaan begitu ya, termasuk juga untuk menempati kursi-kursi di kabinet. Walaupun kemudian diserahkan kembali tentunya kepada presiden untuk menentukan. Memang pertanyaannya apakah Jokowi akan didikte oleh partai-partai atau permintaan partai-partai. Saya kira sudah beberapa kali dikatakan bahwa dia tidak punya beban. Dia akan memilih orang profesional. Source-nya bisa dari partai politik, bisa di luar partai politik. Tapi kemudian ya layak aja Cak Imin minta 10 atau berapapun lah. Saya boleh kira saja itu kan, menawarkan kader itu juga sinyal yang dikirim. Tadi kan sudah mereka bertemu, lalu kemudian Golkar sudah bertemu. Saya kira mungkin ada pembicaraan itu, lalu kemudian tidak cukup di situ, dibicarakan di luar untuk mengirim sinyal-sinyal tertentu. Tapi menurut Bang Don, pembicaranya sudah mulai dari sekarang kan? Loh, Jokowi itu sudah sangat terbuka untuk berbicara. Kalau ketemu pun siapa-siapa yang layak jadi menteri, siapa dia sudah bilang orang muda, dia sudah bilang profesional, semua terbuka untuk membicarakan itu. Cuman saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi itu bisa didikte oleh partai, gitu. Jadi ini ditampung aja dulu ya, Bang. Suara-suara ini silakan aja gitu. Ya, pasti akan diambil dari partai, tapi dia punya patokan ada profesional. Kenapa? Jokowi ini seorang yang ingin konkret dan punya target yang jelas ketika untuk kabinetnya. Bayangkan ketika 1 tahun pertama, pada periode pertama, berapa menteri yang dia berhentikan? Karena tidak jelas hasilnya. Dan sekarang dia sudah belajar tentu lebih banyak, mana yang kuat, mana yang tidak, mana harus diisi dengan orang profesional, mana sesuai dengan target yang ingin dicapai untuk 5 tahun ke depan. Dan partai-partai politik harus menyediakan orang-orang yang seperti itu. Ya, karena ada harapan memang Presiden Jokowi untuk periode kali ini harus bisa lebih independen dan tanpa beban untuk menentukan calon-calon yang mengisi kursi menteri. Kan kemudian lagi-lagi kita kaitkan dengan pernyataan Jokowi yang merasa tanpa beban dalam 5 tahun ke depan seperti itu ya. Saya ingat ya waktu tahun pertama pemerintahannya kan gaduh itu kabinet tuh. Dia bilang silakan aja, ya ibarat orang, ada yang suka musik rock, ada yang suka dangdut, ada yang suka ngepop, ada yang metal, tapi saya kaptennya. Kira-kira sama juga dengan sekarang. Silakan aja partainya ribut, partainya gaduh, usulkan siapa, tapi saya kaptennya. Saya kira itu akan ada di situ berkembangnya. Yang menarik kemarin sempat saya berbicara begitu ya dengan Pak Joni Plate begitu ya, mengatakan bahwa ini ada parpol-parpol yang sudah mengajukan 10 kursi di kabinet dan lain sebagainya begitu ya. Angkanya memang bisa dibilang fantastis begitu ya. Kalau melihat dari struktur yang sekarang saja itu sebenarnya hanya 34 kementerian loh begitu ya. Nah, itu yang kemudian menurut Pak Joni juga harus dilihat ke depannya akan seperti apa sebenarnya struktur yang sesuai dengan tentunya visi misi pemerintahan 5 tahun ke depan gitu. Mengingat bahwa program-program yang mungkin nanti akan banyak diusung adalah bagaimana caranya untuk membangun human capital begitu. Tentunya masih akan melanjutkan juga proyek infrastruktur, program infrastrukturnya. Mungkin tapi titik beratnya ada di human capital. Mungkin Cak Imin berpikir persis kejadian ketika ada perubahan cawapres di menit-menit terakhir. Karena pada waktu itu Cak Imin, kemudian Romi, lalu kemudian Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian mengusulkan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika justru sudah hampir pasti bahwa Mahfud MD yang akan ada ke sana. Sekarang apakah model dikte seperti ini berlaku sekarang? Menurut saya sih beda situasinya. Situasinya sudah beda karena seluruh kewenangan itu kan semua pengakui kewenangan ada di tangan Jokowi. Kalau untuk 10 kursi mungkin percaya diri tinggi ya. Tapi ternyata juga nggak semua partai pendukung itu menerima. Contohnya Golkar, ya kan? Erlangga sempat menyindir PKB gitu. Tapi lihat dulu dong perolehan kursi situ berapa ya? Berapa ya? Yang proporsional saja gitu. Tapi ya kita harapkan bahwa ini ya minta boleh-boleh saja. Tadi Cak Imin mengatakan ya minta-minta aja. Tapi kemudian yang dikabulkan berapa ya tergantung Pak Jokowi. Semua partai pendukung harus tetap pada satu garis, itu adalah hak prerogatif dari presiden dan itu harus dihormati. Bagaimana kemudian menjaga kabinet ke depan tidak ribut dan tidak gaduh gitu ya Pak? Saya sendiri ragu ya, apakah portofolio partai ini berpengaruh ketika kabinet itu dipimpin oleh orang seperti Jokowi. Ini sangat decisive. Sangat decisive. Jadi you mau dari partai, mau tidak dari partai, target saya ini, you harus jalan. Dan ada faktor chemistry juga. Pasti faktor itu, chemistry pasti begitu itu. ya. Penting itu ya, faktor chemistry. Harus bisa bekerja sama. Mencapai tujuan-tujuan itu. Betul, dan bisa mencapai begitu target-target yang akan diemban ke depan. Saya ingin kemudian menyoroti soal anak muda. Anak muda ini kan seringkali disinggung gitu ya. Sudah berulang kali disinggung sebenarnya oleh Pak Jokowi bahwa butuh
figur muda untuk mengisi salah satu kursi di kabinet nantinya. Kalau di negeri begitu. jiran kan sudah ada ya, Menporanya umurnya 25. Mungkin terinspirasi Iya. begitu ya dari negeri jiran. Tapi bagaimana Bang, kursi untuk anak muda, kursi kabinet untuk anak muda? Saya rasa ini periode transisional ya, yang menurut saya harus dilihat dengan jeli untuk menempatkan orang-orang muda yang bagus. Saya setuju Satu, dengan itu. dua, berapa begitu? Tidak cukup satu atau dua. Kalau saya bisa bicara, kalau misalnya lebih dari separuhnya anak muda, Mayoritasnya. itu akan bagus. Yang penting betul-betul bagus. Tapi seberapa muda? Nah, itu yang kita tidak tahu. Kalau Muda- kabinet lalu kan Jokowi terobosannya adalah menempatkan 9 Sri Kandi di Ya. kabinet. Mungkin ini juga akan ada terobosan anak muda, mungkin Siap. setengahnya menguasai kabinet, ya seperti itu. Tergantung nanti pos-pos kementeriannya apa dulu Iya. begitu yang mungkin bisa diisi begitu. Tapi itu yang mungkin kita harapkan ke depan. Sebagai perbandingan ini hanya catatan saja bahwa dulu paling tidak di awal tahun 2014 sebenarnya pada waktu itu sempat dibicarakan bagaimana untuk merampingkan birokrasi. Karena birokrasi yang ramping itu tentu akan membantu pemerintahan untuk bisa berjalan dengan lebih cepat begitu ya. Perbandingannya paling tidak, kalau misalnya di Amerika Serikat saja itu kan sebenarnya cuma ada 17 anggota kabinet. Di Jepang juga ada 14 anggota kabinet. Sementara kita masih berkutat dengan 34 kementerian, belum lagi lembaga pemerintah. Nah ini apakah sesuatu yang mungkin layak dipertimbangkan? Kabinetnya ke depan? dibuat ramping Tanpa gitu harus ya? mempertimbangkan bagi-bagi kekuasaan banyak yang tadi. tapi koalisinya koalisinya kalimatnya besar. Mbak Nadia ini. Sementara sudah ada minta 10. Sudah ada ini koalisinya besar. Kalau saya malah lagi. Tapi kalau mau laju pemerintahan atau roda pemerintahannya bergerak lebih cepat, itu sesuatu Nah, yang jumlah mungkin ini bisa kan harus berdasarkan dipertimbangkan. undang-undang kan. Jumlah ini sesuai dengan undang-undang, you punya jumlah kursi apa kementerian harus sekian. Kemudian yang saya dengar keluhan dari Pak Jokowi itu adalah soal birokrasinya. Birokrasi yang tidak bisa diajak berjalan cepat. Kira-kira begitu. Ya kalau menteri itu posisi politisnya, ya birokrasinya itu harus bisa jalan lebih cepat. Ya. Entah bagaimana caranya. Jokowi akan melakukan perubahan yang besar. Mungkin dari sekian direktorat akan diubah menjadi kecil. Setidak-tidaknya itu sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan di mana saya ikut juga. Dengar begitu. Oke. Baik. Kita tinggalkan dulu begitu ya hingar-bingar politik. Kita masih menunggu, pasti akan lebih seru begitu ya perkembangannya dalam beberapa minggu ke depan. Sebenarnya ada satu peristiwa penting juga dari luar negeri, G20 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan hadirkan kembali momen-momen tidak terlupakan dari pertemuan G20 di Osaka, Jepang. Kita jeda dan Metro TV Newsroom akan segera kembali sesaat lagi. Oke, tadi KTT G20 memang baru saja selesai. Para kepala negara sepakat, ini kabar gembira untuk menghentikan perang dagang. Dan yang justru menyedot perhatian publik adalah kehadiran putri pertama Presiden Amerika Ivanka Trump dan juga ketika Presiden Joko Widodo Berbicara dengan dia, bukan? berbicara dengan dia dan juga memposting foto ya bersama dengan Ivanka yang kemudian di-retweet. Nah ini yang lebih menarik lagi oleh Kaisang. Kaisang Pengarep ini dengan ngaduin. kalimatnya sisi ibu. Nah, sisi ibu. Apa pikiranmu atau perasaanmu ketika lihat itu? Asli. Jadi kayaknya ini memang Kaisang itu kan suka guyon kan, dan kemudian CC ibu karena ternyata Pak Jokowi ayahnya tuh didampingi perempuan-perempuan perkasa. Jangan lupa Ibu Riana juga perkasa. Karena sebenarnya setelah itu ada foto berikutnya Bang, bahwa Ibu Iriana bersama Donald Trump. Ini sebenarnya ada apa? Ada yang mengomentari juga. Ada meme gitu yang beredar. Nah ini kan ada pembicaraannya. Ini ada pembicaraannya Di nih. foto Ini sempat jadi meme juga Oke, ya. ini jadi sempat di meme meme juga juga nih. Setelah itu kan Pak Jokowi bertemu dengan Donald Trump sebelahan duduknya kan. Tapi dia nampak Ada gestur akrab seperti sekali gini ya. gitu kan. Jadi Donald Trump meme yang beredar gini, Donald Trump kan tadi ngomong apa dengan anakku gitu. Mau saya jodohin sama Kaisang katanya. Kalau Rara punya komentar nggak setelah lihat Donald Trump bersama Ibu Iriana? Saya sih lebih ke Ivanka sama Jokowi ya, karena nampak akrab sekali memang ngomongin apa. Mungkin tadi seperti kata Afi ya, mau dijodohin sama Kaisang. Itu meme-nya aja yang beredar ya. Dan langsung diposting juga loh di Instagramnya begitu Iya. kan ya. Cuma memang menurut saya Jokowi layak menjadi pusat perhatian. Point of interest dalam pertemuan itu. Pertama karena ini Pilpres di Indonesia ini gemanya sampai kemana-mana, termasuk perkaranya. Dan pada saat yang sama ada keputusan MK. Iya. Kemudian orang harus mengucapkan selamat kan. Kedua, memang negara ini negara besar. Dan seksi di mata negara-negara besar. Cina akan melihat kita itu seperti apa, Amerika melihat kita itu seperti apa. Jadi kita jangan pernah underestimate dengan sebuah posisi kita sebagai sebuah negara besar. Karena itulah kemana-mana Jokowi, Presiden Jokowi di bagian pertemuan internasional pasti mendapat tempat dan perhatian yang Istimewa ya? Istimewa, spesial begitu ya. Saya ketemu beberapa diplomat
Pak Jokowi ini untuk urusan-urusan pertemuan multilateral itu pada dia kelihatan hanya di APEC sama G20. Sementara pertemuan-pertemuan di PBB hampir tidak pernah dalam 4 tahun dia memerintah. Selalu diwakilkan oleh Pak JK atau oleh menterinya. Jadi ini hal yang kemudian oleh para diplomasi mestinya lebih aktif di situ. Beda sekali dengan Pak SBY dulu. Pak SBY itu termasuk rajin untuk kita tunggu nih Bang 5 tahun ke depan akan seperti apa pembagian tugasnya ya. Kalau lihat banyak sambutan seperti itu sih mestinya oke. Iya. Oke, dan akhirnya itu juga sekaligus menutup diskusi kita pada malam hari ini dalam Metro TV Newsroom, dan tentunya kami masih akan hadir kembali pekan depan. Terima kasih sekali lagi